Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Raudina. Di sini saya akan menjelaskan dan membandingkan Odoo dengan Accurate sebagai solusi ERP. Oke, jadi apa itu Accurate? Apa itu Odoo? Accurate itu merupakan software akuntansi untuk membantu bisnis dalam pengelolaan berbagai fungsi operasional mereka. Mereka itu juga memiliki modul lain seperti Odoo, seperti inventory, CRM, namun memang pemasaran mereka itu berfokus pada kelebihan fitur akuntansi dan keuangan mereka. Sementara itu, Odoo itu sebuah suite aplikasi bisnis open source yang mencakup berbagai modul yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola berbagai aspek operasional mereka secara efisien. Berikut perbandingan utamanya. Jadi yang pertama dari segi fleksibilitas itu Accurate kurang fleksibel dibandingkan Odoo karena memang fokus utamanya itu pada akuntansi dan keuangan. Untuk Odoo, fleksibilitasnya lebih tinggi, modularitasnya juga, dan dia memungkinkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus modul sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dari segi skalabilitas juga Accurate itu lebih cocok untuk usaha kecil dan menengah, sementara Odoo itu dapat diskalakan menyesuaikan dengan ukuran bisnis ya, jadi mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Untuk fitur dan kustomisasinya, cakupan fiturnya itu secara umum yang utama Accurate dengan Odoo itu sama, namun memang karena komunitas Odoo ini sudah besar, terdapat berbagai pilihan add-ons yang variatif untuk Odoo dan kustomisasi Accurate ini terbatas. Dan untuk Odoo itu bisa diintegrasikan dengan banyak aplikasi pihak ketiga. Untuk instalasi dan deployment-nya itu kurang lebih sama, jadi Odoo menyediakan versi lokal, kemudian dia juga menyediakan versi cloud-nya yang Odoo online. Accurate juga dia menyediakan versi desktop yang lebih mahal, kemudian mereka juga menyediakan versi online-nya. Untuk komunitasnya sekarang di Indonesia, Accurate memang sudah banyak digunakan, namun secara internasional itu masih memiliki kekurangan komunitas yang solid. Namun untuk Odoo itu udah besar-besaran ya, dan untuk saat ini sudah memiliki banyak sumber daya, add-ons, dan forum apabila pengguna ingin mencari tutorial atau mencari forum untuk menanyakan pertanyaan. Bagaimana perbandingan biayanya? Aspek pertama yang harus dilihat itu Odoo menyediakan versi gratisnya, itu edisi komunitasnya. Namun Accurate itu tidak menyediakan versi gratis dan mereka hanya menyediakan free trial selama 15 hari. Kemudian aspek kedua yang harus dilihat itu subscription-nya. Itu Odoo setelah melakukan subscription, modul-modul yang disediakan oleh Odoo SE itu pada umumnya bisa digunakan. Sementara untuk Accurate, walaupun telah melakukan subscription, penambahan add-ons itu mengenakan biaya tambahan. Kemudian aspek ketiga yang harus dilihat, secara umum, price comparison-nya Accurate ini baik yang subscription per bulan atau per tahunan atau pembelian software itu lebih mahal dibandingkan Odoo. Dan perbandingannya dapat dilihat sebagai berikut. Oke, jadi berikut paket dasar Accurate per bulannya ya, 277.000, dan itu untuk satu akses pengguna Accurate online. Kemudian berikut biaya untuk Accurate desktop. Jadi ini paket-paketnya ada yang 9 juta hingga 35 juta. Sementara itu pricing Odoo itu sebagai berikut. $13 untuk customnya. Ini yang paling mahalnya ya, $13 per bulan. Dan ini kalau dikonversikan menjadi rupiah jadi 221 untuk satu pengguna ya. Jadi 221 dibandingkan dengan Accurate tadi yang per bulannya, nah itu online ya, 277.000. Oke, berikut perbandingan antar muka atau desain antar muka dari software Accurate dengan Odoo yang paling menonjol menurut saya. Yang pertama itu kelebihan dari Accurate ini, dia saat
pertama kali membuka. Saat pertama kali login, dia landing page-nya akan muncul pada dashboard umum seperti berikut. Jadi dashboard ini juga menyediakan aktivitas terakhir, kegiatan mendatang, tren penjualan, arus kas, dan penjualan secara umum perusahaan gitu ya. Karena memang klaimnya itu sebagai software akuntansi. Sementara di Odoo nggak ada dashboard umum seperti ini apabila baru login. Kemudian kelebihan Accurate ini yang dapat dinotis itu mereka memiliki closable tab di bagian atasnya. Jadi apabila kita membuka salah satu modulnya, dia akan muncul di bagian atas sebagai tab yang bisa dibuka dan tutup. Jadi apabila kita sedang melakukan suatu aktivitas di pajak, kita bisa langsung pindah ke misalnya CRM, modul CRM di bagian hanya dengan mengklik bagian atas gitu. Jadi fitur tersebut memudahkan navigasi aktivitas antar modulnya. Selanjutnya itu untuk kelebihan Odoo. Nah, ini kelebihan yang sangat saya apresiasi dari Odoo itu tampilannya itu jelas karena hierarki informasinya itu juga jelas. Jadi seperti tombol itu dia tidak akan lebih besar dari informasi yang ingin dia tonjolkan. Seperti ini dashboard CRM. Nah, dapat lihat opportunity itu akan langsung saat kita membuka halaman, fokus akan langsung tertuju pada opportunity tersebut dan tidak pada tombol di atas. Dan juga apabila sudah terbiasa dan membiasakan dengan antarmuka tidak lama ya, itu gampang sekali untuk menarik kesimpulan saat melihat halaman tersebut. Sementara untuk Accurate itu terlalu banyak informasi yang ditampilkan di halamannya. Jadi fokus kita sebagai pengguna saat pertama kali membuka itu sedikit berpindah-pindah gitu. Kemudian juga hierarki informasinya di sini tombol itu di bagian kanan dapat lihat lebih besar dibandingkan dengan ukuran formnya, ukuran elemen yang di dalam tabelnya, sehingga itu sedikit mendistraksi fokus pengguna dan informasi yang ingin ditonjolkan dalam halaman tersebut. Kemudian ini juga fitur dan kelebihan UI UX yang saya sangat apresiasi dari Odoo. Jadi dia itu menyediakan guided experience sebagai pengguna yang pertama kali menggunakannya. Jadi pengguna itu akan diberikan pointer seperti gambar berikut, pointer ungu yang ada motionnya gitu. Jadi kita langsung tahu kalau itu pointer gitu. Kemudian dia menyediakan arahan gitu, seperti write a few letters to look for a company or create a new one. Nah, itu dia memberikan arahan, namun arahannya itu tidak on your face yang memaksakan pengguna untuk membacanya. Jadi itu gampang sekali untuk menghilangkannya. Namun juga apabila kita hover formnya sebagai pengguna yang pertama kali membuka itu, dia memberikan informasi kalau ini form input ini harus diisi dengan letters sebagai berikut. Dan ini konsisten ya di setiap modul Odoo dan itu sangat membantu untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan modul tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.